Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Jasmine Vita Intan Hasanah Nuryuda, dan rekan saya, Devi Febrianti, akan mempresentasikan materi yang berjudul Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim beserta Dampaknya. Jadi, yang pertama, kita harus mengetahui tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-13, yakni mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya yang merupakan salah satu ancaman eksistensial terbesar yang kita hadapi bersama untuk keberlangsungan hidup masa depan yang berkelanjutan di planet ini. Terdapat 3 target dari tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13 ini, yaitu yang pertama, memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua, mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Kemudian, cara pelaksanaannya yaitu dengan melaksanakan komitmen negara maju pada The United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya, dan mengoperasionalisasi secara penuh The Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin. Yang kedua, menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim dengan negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marginal. Berikutnya kita masuk ke dalam fakta mengenai perubahan iklim. Peneliti Dewan Nasional Perubahan Iklim mengungkapkan suhu permukaan bumi mengalami kenaikan 0,8 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir. Dampak yang ditimbulkan dari kenaikan suhu sebesar 0,8 derajat ini sangatlah banyak. Di antaranya, peningkatan frekuensi dan besaran kejadian cuaca ekstrim, gelombang panas dan badai, dan lain-lain. 95% hal itu disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang telah melampaui tingkat tertinggi. Konsentrasi gas karbon dioksida saat ini 40% lebih tinggi dibandingkan era sebelum adanya industri. Dan semua itu disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Jika tidak ada upaya mitigasi yang ambisius dari seluruh negara yang ada di dunia, maka dikhawatirkan kerusakan iklim yang terjadi akan semakin parah. Bahkan bisa dimungkinkan akan terjadi kenaikan suhu bumi 3-4 derajat Celcius. United Nations Environment dan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-13. United Nations Environment bekerja dengan pemerintah, otoritas lokal, kota, dan halayak dengan fokus pada bidang-bidang berikut ini. Yang pertama yakni mitigasi perubahan iklim. Pendekatan nol emisi di bidang energi, pertanian, pembangunan, kehutanan, industri, dan transportasi berpotensi menurunkan emisi sebesar 33 GTCO2e per tahun pada tahun 2030 dan mengendalikan kenaikan suhu hingga di bawah 2 derajat Celcius. UN Environment memberikan dukungan untuk mengkomunikasikan tindakan iklim secara efektif, mendekarbonisasi sekolah, memasukkan materi iklim dalam kurikulum, memastikan akses ke energi terbarukan, dan pembentukan pekerjaan ramah lingkungan. Jumlah pekerjaan yang diciptakan di sektor energi terbarukan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2017, yakni sekitar 10,3 juta pekerjaan. Yang kedua yakni adaptasi iklim.
UN Environment membantu lebih dari 50 negara untuk beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim. Fasilitas Lingkungan Global menginvestasikan lebih dari 173 juta dolar dalam proyek adaptasi perubahan iklim yang didukung UN Environment. UN Environment mempelopori pembentukan koalisi iklim dan udara bersih yang menyatukan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas udara dan upaya memerangi perubahan iklim dan polutan jangka pendek. Yang ketiga yakni reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Perjanjian Iklim Paris mengakui peran sentral hutan dalam mencapai tujuan menjaga suhu di bawah 2 derajat Celcius. UN Environment memimpin melalui program UNREDD dalam kemitraan dengan badan-badan lain untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Pekerjaan UN Environment pada solusi berbasis alam untuk perubahan iklim terkait erat dengan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke-14 dan ke-15. Berikutnya terdapat pesan penting bagi pembuat kebijakan. Urgensi atau hal mendesak saat ini, yaitu kita sedang menghadapi krisis eksistensial dan dibutuhkan perhatian serta tindakan yang cepat. Untuk dapat menciptakan peluang, kita memiliki ilmu pengetahuan, pemahaman yang tinggi, dan keuangan yang dibutuhkan untuk bergerak ke jalur pembangunan berkelanjutan. Jika kita tidak bertindak, akan beresiko pada pemanasan global yang tak terkendali, yang tidak memiliki kemampuan finansial atau teknologi untuk mengatasinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, di bidang pertanian dan penggunaan lahan, kita dapat meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas, beralih ke protein berkelanjutan, dan mengurangi separuh limbah makanan. Lalu di bidang bangunan dan infrastruktur, kita dapat menggunakan retrofit bangunan yang ada, membangun model-model kota baru dengan konsep kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, dengan perhatian mendesak diberikan untuk mengurangi emisi dari sistem pendingin. Kemudian di bidang transportasi, kita dapat menerapkan standar efisiensi kendaraan, memberi insentif pada transportasi tanpa emisi, dan berinvestasi dalam mobilitas tidak bermotor. Untuk bidang energi, segera hentikan investasi dalam energi bahan bakar fosil. Berikan insentif pada investasi skala besar ke dalam energi terbarukan, investasikan dalam standar efisiensi, dan dukung transisi yang adil. Kemudian, di bidang industri, kita harus mengurangi emisi metana hingga setengahnya dan memberi insentif pada efisiensi penggunaan energi terbarukan dalam produksi dan menemukan solusi yang lebih cerdas untuk pendinginan, pemanasan, dan pengelolaan limbah. Implementasi SDGs menghadapi perubahan iklim dan dampaknya. Paradigma SDGs telah memasukkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi serta links atau irisan ketiga aspek tersebut, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi atau lingkungan fisik. Perubahan iklim memang merupakan proses fisik, tetapi harus dipahami juga secara sosial ekonomi. Fenomena perubahan iklim yang datang mendadak dapat saja merusak hasil-hasil yang telah dicapai dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Outcome dari interaksi antara sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu dan komunitas yang mampu beradaptasi dan melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim secara efektif karena didukung oleh kemampuan yang tinggi berinteraksi antara sistem lingkungan dan sistem sosial. Yang kedua, terciptanya sistem produksi dan transportasi yang rendah emisi atau low carbon economic sebagai hasil interaksi antara sistem ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga, adanya aksesibilitas yang memadai terhadap lapangan pekerjaan, terhadap produk dan transportasi sebagai hasil dari interaksi antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dengan mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau menghapusnya dari atmosfer melalui penanaman hutan atau penyimpanan karbon di bawah dan dalam tanah misalnya, individu dan institusi dapat mengurangi perubahan iklim. Mitigasi memiliki implikasi kebijakan untuk sektor-sektor utama ekonomi seperti energi, transportasi, konstruksi, industri, pertanian, kehutanan, dan pengelolaan limbah. Untuk mengurangi aktivitasnya, sektor ini memiliki beberapa pilihan seperti penggunaan energi terbarukan dan minimalisir penggunaan energi. Instrumen perizinan dan insentif diperlukan untuk mendorong perilaku mitigasi seperti ini. Adaptasi melibatkan tindakan yang diambil untuk mengatasi tantangan lingkungan baru atau perubahan dan mengurangi kerentanan sistem manusia terhadap dampak perubahan iklim. Terdapat beberapa tindakan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi respon adaptasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemantauan iklim dan komunikasi informasi. Yang kedua, kebijakan yang mendukung penelitian, analisis sistem, kapasitas penyuluhan industri, dan jaringan regional. Yang ketiga, investasi dalam strategi teknis dan manajemen baru. Keempat, pelatihan untuk pekerjaan baru berdasarkan penggunaan lahan baru, relokasi industri, dan migrasi manusia. Yang kelima, infrastruktur, kebijakan, dan institusi baru. Yang keenam, kebijakan harus mempertahankan kapasitas untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan adaptasi. Low carbon economy. Besarnya dan laju perubahan iklim akan sangat bergantung pada upaya mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Transisi menuju low carbon economy penting untuk mengubah basis industri termasuk sektor energi, manufaktur, transportasi, dan konstruksi. Berikut ini langkah-langkah menuju low carbon economy, diantaranya mengubah jalur pertumbuhan ekonomi ke jalur dengan carbon footprint yang rendah dan memperkecil emisi gas rumah kaca per rupiah produksi dan konsumsi. Lalu dekarbonisasi ekonomi melalui adopsi teknologi rendah karbon dalam industri dan mengubah gaya hidup konsumen. Kemudian memanfaatkan teknologi rendah karbon dalam investasi baru. Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.